Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Mahfauza dengan NIM 2014040027 kelas Tadris Matematika B20. Baiklah, di video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Nitra Putri Utami, MPD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana aspek sikap dalam evaluasi dan bagaimana aspek keterampilan, serta soal mengenai kemampuan matematis dan soal mengenai kemampuan berpikir kritis. Untuk itu nanti pada soalnya juga ada rubrik penskoran, kisi-kisi soal, dan kunci jawaban. Untuk mempersingkat waktu, marilah saksikan video saya dan terus tonton sampai habis. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan masuk kepada penjelasan materinya saja langsung. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai alat evaluasi sikap. Penilaian sikap adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, kondisi pelajaran, pendidik, dan sebagainya. Menurut Fishback dan Eisen tahun 1975, penilaian sikap adalah suatu predisposisi yang dipelajari untuk merespon secara positif atau negatif terhadap suatu objek, situasi, konsep, ataupun orang. Penilaian sikap peserta didik terdiri terhadap objek, misalnya penilaian sikap terhadap sekolah atau terhadap mata pelajaran di kelas. Alat evaluasi sikap ada dua. Yang pertama yaitu non-tes, yang kedua yaitu tes. Non-tes sendiri terdiri dari angket, macam-macam kuesioner misalnya, daftar cocok atau checklist, pengamatan atau observasi, dan riwayat hidup. Untuk tes sendiri terdiri dari diagnostik dan formatif. Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Penilaian sikap juga merupakan aplikasi suatu standar atau sistem pengambilan keputusan terhadap sikap. Kegunaan utama penilaian sikap sebagai bagian dari pembelajaran adalah refleksi atau cerminan pemahaman dari kemajuan sifat peserta didik secara individual. Kurikulum penilaian sikap atau cakupan penilaian sikap pada kurikulum 2013 membagi kompetensi sikap menjadi dua, yaitu sikap spiritual yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa, dan sikap sosial dengan penentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Sikap spiritual sebagai perwujudan dari menguatkan interaksi vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan sikap sosial sebagai perwujudan ekosistem kesadaran atau eksistensi kesadaran dalam upaya mewujudkan harmoni kehidupan. Berikut ini adalah contoh dari lembar observasi atau bentuk pedoman observasi sikap spiritual tersebut, yang mana di sini itu ada petunjuknya. Lembar ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik, lalu berilah tanda cek atau checklist pada kolom skor sesuai dengan sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik dengan kriteria sebagai berikut. Nah, apabila 4 itu berarti apabila selalu melakukan sesuai dengan yang dipertanyakan. Kalau 3 itu sering, apabila sering melakukan sesuai dengan pertanyaan, kadang tidak. Dan yang kedua itu kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukannya dan sering tidak. Yang terakhir itu ada tidak pernah, yang nilainya 1 apabila tidak pernah melakukannya. Nah, bentuk pedoman observasi sikap spiritual itu ada nanti nama peserta didiknya, kelasnya, tanggal pengamatannya, lalu materi pokok yang akan diamat. Misalnya nih contohnya, aspek pengamatan. Apakah peserta didik itu berdoa sesudah dan sebelum memulai melakukan sesuatu? Jika ia selalu melakukannya, maka checklistlah di poin 4. Lalu begitulah seterusnya. Masalahnya misalnya, apakah siswa itu merasa akan keberadaan Tuhan? Jika iya, checklistlah di checklist skor 4.
Untuk petunjuk penskoran dari observasi sikap ini, yaitu dengan skor menggunakan skala 1-4. Perhitungannya skala akhir menggunakan rumus, yaitu skor diperoleh dibagi skor maksimal lalu dikali 4, maka dapatlah skor akhir. Contohnya nih, skor diperoleh itu 14, skor maksimalnya itu 4 kali 5 yang pernyataan sama dengan 20, maka skor akhirnya yaitu 14 dibagi 20 dikali 4, maka dapatnya 2,8. Nah, sesuai dengan Kemendikbud nomor atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 18A tahun 2013, peserta didik memperoleh nilai akhir dengan sangat baik apabila skor yang diperoleh itu 3,3 atau skornya itu kecil dari 3,3 atau besar dari 3,3 atau kecil dari atau sama dengan 4. Lalu baik apabila skornya itu 2,3 dan kecil dari 3,33. Lalu cukup apabila skornya besar dari 1,33 dan kecil sama dengan 2,33 dan kurang apabila skornya itu kecil atau sama dengan 1,33, itu akan mendapat nilai kurang. Contoh lembar observasi lain yaitu lembar observasi guru dapat kita lihat pada tabel itu. Ada nanti mata pelajaran, misalnya mata pelajaran matematika, kelas dan semester, misalnya kelas 7 pada semester 2, lalu materi, yaitu materi yang diajarkan aljabar. Lalu ada penilaiannya, membuka pelajaran, bagaimana sikapnya dengan membuka pelajaran, lalu mempersiapkan siswa untuk mengikuti pelajaran, lalu memberikan motivasi bagi siswa dalam pembelajaran, lalu melaksanakan kegiatan eksplorasi dan memberikan informasi materi, lalu menunjukkan penguasaan materi. Itulah bentuk contoh tabel observasi. Nah, untuk teknik observasi sendiri, observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Observasi langsung dilaksanakan oleh guru secara langsung tanpa perantara orang lain, sedangkan observasi tidak langsung dengan bantuan orang lain seperti guru lain, orang tua, peserta didik, dan karyawan sekolah. Bentuk instrumen yang digunakan untuk observasi adalah pedoman observasi yang berupa daftar cek atau skala penilaian atau rating scales yang disertai rubrik. Nah, untuk daftar cek digunakan untuk pengamatan ada tidak adanya suatu sikap atau perilaku, sedangkan skala penilaian menentukan posisi sikap atau perilaku peserta didik dalam suatu rentangan sikap. Pedoman observasi secara umum memuat pernyataan sikap atau perilaku yang diamati dan hasil pengamatan sikap atau perilaku yang sesuai dengan kenyataan. Pernyataan memuat sikap atau perilaku yang positif ataupun negatif sesuai indikator penjabaran sikap dan dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar. Rentang skala hasil pengamatan antara lain berupa misalnya selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah, atau sangat, baik-baik, cukup baik, atau kurang baik. Pedoman observasi dilengkapi juga dengan rubrik dan petunjuk penskoran. Rubrik memuat petunjuk atau uraian dengan penilaian skala atau daftar cek, sedangkan petunjuk penskoran memuat cara pemberian skor dan mengolah skor menjadi nilai akhir. Nah, agar observasi lebih efektif dan terarah, hendaknya yang pertama itu dilakukan dengan tujuan jelas dan direncanakan sebelumnya. Perencanaan mencakup indikator atau aspek yang akan diamati dari suatu proses. Yang kedua itu menggunakan pedoman observasi berupa daftar cek atau skala penilaian. Yang ketiga itu dapat dilakukan dengan pencatatan dilakukan yaitu selekas mungkin. Yang terakhir itu kesimpulan dibuat setelah program observasi selesai dilaksanakan oleh yang mengamati tersebut. Teknik angket. Angket atau kuesioner penelitian adalah suatu cara atau teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh responden penelitian. Contoh angket sendiri dapat diperhatikan pada tabel yang ada di layar ini.
lembar penelitian diri, lembar penilaian diri, sikap spiritual. Ini merupakan contoh angket yang mana petunjuknya, bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan teliti, lalu beri tanda cek sesuai dengan kondisi dan keadaan peserta didik tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Nanti terdiri dari nama peserta didiknya, lalu kelas dari peserta didik, lalu materi pokok dan tanggal dilakukannya angket tersebut. Nah, di sini juga ada pertanyaan yang mana pertanyaannya bisa berupa, saya semakin yakin dengan keberadaan Tuhan setelah mempelajari ilmu pengetahuan. Nah, itu ada pilihannya. Silahkan dicek atau diberi checklist pada pilihan tersebut. Lalu yang kedua itu ada, saya berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu kegiatan. Nah, juga bisa diberi cek. Lalu yang ketiga ada, saya mengucapkan rasa syukur atas segala kurnia Tuhan. Dan keempat ada, saya memberikan salam sebelum dan sesudah mengungkapkan pendapat di depan kelas pada saat presentasi. Lalu saya mengungkapkan keagungan Tuhan apabila melihat kebesarannya. Nah, ini tuh contoh sikap spiritual pada peserta didik. Untuk sikap jujurnya, dapat kita lihat di sini juga ada beberapa pertanyaan yang mana saya menyontek pada saat mengerjakan ulangan. Nah, apabila di bawah itu ada tuh keterangannya, apabila SL itu berarti selalu, lalu SR itu berarti sering, KD itu kadang-kadang, TP itu tidak pernah. Nah, apabila mahasiswa itu sering menyontek, maka berilah cek pada SR, berarti itu sering. Begitu juga selanjutnya saya melaporkan kepada yang berwenang jika menemukan barang. Nah, jika memang selalu melaporkan, maka berilah cek pada SL begitu. Mungkin itulah tentang contoh angket pada evaluasi sikap. Selanjutnya kita masuk kepada alat evaluasi keterampilan. Nah, untuk penilaian keterampilan ini adalah penilaian dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam penerapan pengetahuan dan melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetisi. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Perkembangan dana fisikomotorik ini dimulai dari gerakan sederhana sampai pada gerakan kompleks, yaitu gerakan refleks, gerakan sadar, gerakan keterampilan, dan gerakan komunikasi. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, maka teknik dan instrumen penilaian kompetensi keterampilan, yaitu teknik menilai kompetensi keterampilan yang menilai kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Nah, untuk contoh penilaian dari keterampilan dapat dilihat pada slide ini di layar teman-teman. Nah, seperti pada tabel inilah contoh penilaian keterampilan, yang mana pedoman penilaian keterampilan pada peserta didik itu ada mata pelajaran. Di sini tuh contohnya itu mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan. Bisa juga diganti sesuai dengan mata pelajaran yang akan dilakukan penilaiannya. Lalu pada formatnya itu nanti juga ada kelasnya, hari dan tanggalnya, lalu kompetensi dasarnya, indikator soal, materi pokok, submateri, teknik penilaian, dan bentuk instrumennya. Nah, pada format penilaian ini bisa dilakukan dengan misalnya diskusi kelompok ataupun dengan mandiri. Nah, ini itu bentuk diskusi kelompok. Jadi di bentuk pedoman penilaian keterampilannya itu ada nama kelompoknya, misalnya kelompok 1, lalu nama-nama siswanya, lalu dibuatlah nanti ada kemampuan mereka itu dalam bekerja sama itu gimana, keterampilan bekerja samanya, lalu kemampuan keterampilannya dalam menjelaskan kepada temannya, lalu kekompakannya dalam setiap kelompok, lalu itu keaktifannya dalam kelompok, lalu kemampuannya menerima penjelasan teman, dan juga ada nilai atau predikat pada setiap orang pribadinya dari hasil diskusi kelompok tersebut gitu. Nah, untuk instrumen penilaian keterampilan sendiri ada petunjuknya. Misalnya, yang pertama itu instrumen penilaian keterampilan ini berupa lembar observasi. Yang kedua itu keterangan skornya, yang mana skor 4 itu jika memenuhi indikator 1. Lalu skor 3 itu jika memenuhi indikator 2, lalu skor 2 itu jika memenuhi indikator 3, dan skor 1 jika memenuhi indikator 4.
Nah, untuk contohnya itu bisa dilihat misalnya butir nilai dalam menyiapkan alat. Kriterianya itu bisa menyiapkan semua alat dan buku menunjang pembelajaran untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, bisa menyiapkan sebagian besar alat dan buku yang menunjang pembelajaran, dan juga bisa menyiapkan sebagian kecil dan menyiapkan sebagian kecil alat untuk memudah atau membuat dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, lalu ada proses menyelesaikan permasalahan, yang mana di situ ada langkah-langkah, yang mana langkah-langkah menyelesaikan permasalahan dengan metode yang benar dan teliti. Lalu ada hasil penyelesaian masalahnya. Di sini ada bisa memperoleh hasil penyelesaian masalah itu sangat tepat, atau cukup tepat, kurang tepat, atau penyelesaian masalahnya tidak tepat. Nah, lalu untuk pengelolaan hasil penilaian psikomotorik atau keterampilan, bisa dilihat pada tabel yang ada di slide ini, yang mana catatannya yaitu, yang pertama, penilaian KD apabila 4.2 dilakukan 2 kali dengan teknik yang sama, yaitu praktik. Oleh karena itu, skor akhir KD 4.2 adalah skor optimum. Lalu KD 4.3 dan KD 4.4 dilakukan bersama-sama melalui penilaian proyek. Nilai yang diperoleh untuk kedua KD secara bersama-sama dinilai dengan proyek tersebut adalah sama. Lalu untuk yang ketiga yaitu selain dinilai dengan proyek, KD 4.4 dinilai dengan produk. Dengan demikian KD 4.4 dinilai 2 kali yaitu dengan produk dan proyek. Oleh karenanya skor akhir KD 4.4 adalah rata-rata dari skor yang diperoleh melalui kedua teknik yang berbeda tersebut. Lalu, nilai akhir semester adalah rata-rata skor akhir keseluruhan KD keterampilan yang dibulatkan ke bilangan bulat terdekat. Dan terakhir itu portofolio yang ada dalam contoh ini dikumpulkan dari penilaian dengan teknik produk atau proyek, digunakan dengan sebagian data perumusan, deskripsi, pencapaian keterampilan. Nah, itulah contoh penilaian keterampilan dalam evaluasi pembelajaran. Masuk kepada kisi-kisi soal kemampuan matematika atau kemampuan matematis. Yang pertama yaitu melaksanakan perhitungan sesuai aturan, yang mana mampu melakukan perhitungan dengan strategi yang benar dan mampu hasil perhitungannya itu benar sesuai dengan aturan. Yang kedua yaitu menarik kesimpulan logis berdasarkan inferensi, memeriksa validitas argumen dan membuktikan, lalu menyusun argumen yang valid dengan cara mampu menjelaskan secara logis alasan dari jawaban yang diberikan dan mampu memberikan jawaban yang memiliki bukti yang valid. Yang ketiga yaitu menggunakan pola hubungan untuk menganalisis suatu dan untuk menganalisis situasi dan menyusun dugaan. Yang keempat itu memberikan penjelasan terhadap model, fakta, sifat, hubungan, atau pola yang ada. Nah, untuk contohnya perhatikan gambar yang ada di layar di bawah ini tuh, yang mana persegi panjang di atas berukuran 9 cm x 5 cm. Daerah yang diasir adalah satu-satunya bangun dalam persegi panjang tersebut. Berapakah luas daerah yang diasir? Dengan ini kita dapat menyelesaikannya melalui kemampuan matematis. Lalu penyelesaiannya itu dapat kita lihat di sini itu ada persegi panjang yaitu A, B, C, D, lalu di sana itu dibagi lagi dengan yang diarsir. Karena ukuran bangunan di atas itu adalah 9 cm kali 5 cm, maka panjangnya itu sama dengan 9 cm dan lebarnya itu 5 cm. Karena daerah yang diarsir adalah satu-satunya persegi panjang, maka bangun yang lain merupakan persegi. Jadi dapat kita ketahui kalau yang ABCD itu merupakan persegi panjang, tetapi AEFD itu merupakan persegi dan EBCF itu merupakan persegi juga. Nah, perhatikan persegi EBCF karena B, C dan EB dan BC sama dengan 5 cm, maka sisi EB sama dengan BC sama dengan CF dan sama dengan FF itu FE itu 5 cm. Lalu perhatikan persegi AEIJ karena
AB sama dengan 9 cm dan EB sama dengan 5 cm, maka AE dan sama dengan AB kurang EB sama dengan 9 cm kurang 5 cm yaitu 4 cm. Sehingga AE sama dengan EI sama dengan IJ sama dengan JA yaitu 4 cm. Nah, perhatikan persegi GFIH, yang mana karena EF sama dengan 5 dan EI sama dengan 4, maka FI sama dengan EF kurang EI sama dengan 5. Jadi, 5 dikurang 4 cm yaitu 1 cm. Lalu perhatikan persegi panjang DGHJ. Nah, karena JI dan AE 4 cm, maka JH sama dengan JI dikurang HI yaitu 5 dikurang 1 sama dengan itu 4 dikurang 1 sama dengan 3. Karena DJ dan FI sama dengan 1 sehingga diperoleh ukuran persegi panjang DGHJ dengan panjang JH 3 cm dan lebar FI 1 cm, sehingga luas persegi panjang yang diarsir yaitu luasnya Pi kali L sama dengan JH kali FI sama dengan 3 kali 1, maka luasnya adalah 3 cm persegi. Nah, untuk jawaban soal di atas dapat dinilai dengan menggunakan rubrik penalaran, yaitu ada levelnya dan ada kategorinya. Misalnya, bukan jawaban yang sesuai, maka levelnya itu 0 nilainya. Tidak menggunakan istilah-istilah dalam bahasan pengukuran, data dan peluang geometri dan bilangan. Nah, itu dapat nilai 0. Lalu yang akan mendapat level 1 itu jawabannya salah dan beberapa alasan dicoba dikemukakan. Lalu untuk level 2 itu jawabannya benar, tapi penalaran tidak lengkap atau tidak jelas. Jawaban untuk level 3 laginya yaitu jawaban benar, penalaran baik, penjelasan lebih lengkap dari level 2 tetapi mengandalkan pengetahuan konkret atau visual daripada pengetahuan abstrak. Nah, untuk level 4, jawabannya itu sempurna, menggunakan pengetahuan dari bahasa pengukuran, aljabar, geometri, dan bilangan. Berdasarkan rubrik penilaian di atas, maka dapat diberi level nilai jawaban siswa tersebut yaitu level 4 karena pertama itu jawaban di atas sempurna. Siswa sudah mengetahui bahwa untuk bangunan persegi semua sisinya sama panjang dan untuk bangunan persegi panjang mempunyai 2 sisi yang sama panjang dengan ukuran panjang dan 2 sisinya sama panjang lagi berupa ukuran lebar. Dengan menggunakan pengetahuan ini, pengukuran aljabar dan geometri dan bilangan, siswa dapat menyelesaikan soal di atas. Yang kedua, siswa sudah bisa menggunakan penalaran dengan baik dengan menerapkan konsep persegi dan persegi panjang. Dalam hal ini, siswa sudah bisa menggunakan pengetahuan dari bahasa pengukuran, aljabar, geometri, dan bilangan. Nah, untuk rubrik penilaian dari tingkat kemampuan penalaran siswa tersebut dapat kita lihat dari respon siswa dan skalanya. Misalnya, jawaban benar, melakukan perhitungan yang benar, menarik kesimpulan logis, menggunakan pola hubungan dan pemberian penjelasan terhadap model dan pola hubungan yang ada, maka dia memperoleh skala 4. Lalu, dalam berikutnya jawaban benar sesuai dengan kriteria, tetapi ada sedikit jawaban yang salah, maka skalanya 3. Lalu jawaban benar tetapi tidak sesuai dengan sebagian besar kriteria, maka skalanya 2. Dan lalu jawaban ada tetapi sama sekali tidak sesuai dengan kriteria, maka skalanya 1. Dan yang terakhir itu jawabannya tidak ada sama sekali, maka akan diberi skala 0. Dengan begitu, itulah bentuk skala dari rubrik skala penilaian untuk soal penalaran matematis. Oke, selanjutnya kita masuk kepada kisi-kisi tes kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Ini pada tingkat sekolah dasar, yang mana di sini ada satuan pendidikannya. Misalnya sekolah dasar dibikin sekolah dasar, misalnya SLTP dibikin SLTP dan LSTA dibikin LSTA. Lalu mata pelajarannya yaitu matematika. Pada kelas berapa tes kemampuan ini diberikan, lalu jumlah soalnya dan bentuk soalnya dan berapa alokasi waktu yang akan diberikan. Nah, untuk standar kompetensinya yaitu
berupa memahami sifat-sifat kubus dan balok, bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. Nah, materinya itu materi kubus dan materi balok. Nah, indikator kemampuan matematisnya yaitu menghubungkan benda nyata atau gambar dengan diagram ke dalam ide matematika, lalu menjelaskan ide situasi dan relasi matematika secara lisan ataupun tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar. Lalu untuk soal yang ketiganya itu menjelaskan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. Lalu untuk soal keempatnya membuat konjektur, penyusunan argumen, merumuskan definisi, dan generalisasi. Nah, untuk lembar soal tes kemampuan komunikasi matematis ini, inilah bentuk soalnya. Di mana di sini tuh ada mata pelajaran, materi, dan alokasi waktunya. Lalu petunjuknya, tuliskan nama pada lembar jawaban. Jadi setiap siswa itu wajib menuliskan namanya, lalu baca soal dengan cermat dan teliti, lalu jawab pertanyaan dengan baik dan benar. Ini tuh petunjuk seperti ini tuh wajib dilakukan oleh pendidik ketika akan memberikan soal tes, apapun bentuk tesnya. Soal pertama, perhatikan gambar di bawah ini, jelaskan apa yang kalian ketahui mengenai gambar tersebut. Nah, dari kita perhatikan, lalu tentukan sisi atau bidang, rusuk, titik sudut, dan diagonal. Soal yang kedua, tunjukkan bahwa bangun ruang E, B, C, D, E, F, G, H adalah sebuah kubus, gambar pula jaring-jaringnya. Nah, sebuah lapangan terbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 70 meter dengan lebar 65 meter. Lapangan tersebut digenangi air setinggi 3 cm. Berapa liter air yang menggenangi lapangan itu? 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, soal yang keempat, gambar di atas memperlihatkan sebuah kubus E, B, C, D, E, F, G, H beserta jaring-jaringnya. Rumuskan luas permukaan kubus tersebut. Nah, untuk kunci jawaban dari kemampuan komunikasi matematis ini ada pada layar ini. Perhatikan, yang pertama, sebuah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan rusuknya sama panjang. Bangun ruang tersebut dinamakan kubus yang memiliki unsur sisi bidang, rusuk, titik sudut, diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Yang mana sisi bidangnya itu A, B, C, E, D, F, G, E, F, G, H, B, C, F, G, A, D, E, H, A, B, F, E, lalu C, D, G, H. Dan rusuknya yaitu A, B, B, C, C, D, D, A, B, F, C, G, D, H, A, E, F, F, G, G, H, dan E, E. Lalu titik sudutnya itu A, B, C, D, E, F, G, H, dan diagonal bidangnya AC, AH, DE, BG, EG, CH, DG, EB, AF, FC, lalu BD, dan FA. Nah, skor maksimalnya itu di sini itu 3, lalu indikator komunikasi matematikanya itu indikator 1. Nah, begitu juga untuk soal nomor 2. Skor maksimal juga 3, indikatornya indikator 2. Begitu juga untuk soal nomor 3, yang mana diketahui panjangnya itu 70, lebarnya 65, dan tingginya 30, atau 0,3 meter, maka dapat kita cari dengan volume P kali L kali T, maka dapatlah hasilnya 1365 liter. Mana skor maksimalnya itu 3 dan indikatornya yaitu indikator 3. Lalu untuk soal yang keempat, oleh karena jaring-jaring kubus ini merupakan 6 persegi yang sama dengan kongruen, lalu luas permukaan kubus itu, luas jaring-jaring kubus itu dengan 6 kali sisi kali sisi, jadi 6 kali sisi kuadrat, jadi L-nya itu 6 kali sisi kuadrat. Jadi luas permukaan kubus dapat dinyatakan dengan rumus seperti luas permukaan kubus itu 6 kali sisi pangkat 2. Ini tuh skor maksimalnya juga 3, indikatornya 4. Untuk rubrik penskoran tes kemampuan pemecahan masalah matematis dapat dilihat pada tabel ini, yaitu aspek yang dinilai dan reaksi terhadap soal atau masalah. Yang pertama itu memahami masalah, Jadi dalam ini apabila tidak memahami masalah atau tidak ada jawaban maka skornya 0. Lalu tidak memperhatikan syarat-syarat soal, secara interpretasi soal kurang tepat maka skornya 1, dan memahami soal dengan baik maka skornya 2. Dan tidak ada rencana. Lalu untuk merencanakan penyelesaian
dan tidak ada rencana sama sekali, maka skornya 0. Strategi yang direncanakan kurang tepat, skornya 1. Menggunakan satu strategi tertentu tetapi mengarah pada jawaban yang salah, maka skornya 2. Lalu menggunakan strategi tertentu tapi tidak dapat dilanjutkan, skornya 3. Menggunakan beberapa strategi yang benar mengarah pada jawaban yang benar pula, maka ini adalah skornya 4. Dalam menyelesaikan masalahnya, tidak ada penyelesaian maka skornya 0, ada penyelesaian tetapi prosedur tidak jelas maka skornya 1, menggunakan satu prosedur tertentu dan mengarah jawaban yang benar, skornya 2, menggunakan satu prosedur tertentu yang benar tetapi salah, 3 dalam berhitung maka jawabannya 3, menggunakan prosedur tertentu yang benar dan hasil benar. Dalam memeriksa kembali, tidak ada pemeriksaan jawaban maka skornya 0, pemeriksaan hanya pada jawaban atau perhitungan, skornya 1, pemeriksaan hanya pada proses, skornya 2, dan pemeriksaan pada proses jawaban, skornya 3. Nah, itulah penjelasan saya mengenai hal ini. Baiklah, sekianlah video penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Terus saksikan video-video saya berikutnya. Dan terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.